Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuki Museum Bank Indonesia ya guys, atau MOBI. Inilah kondisinya saat kita masuki ya guys. Ini gerbang menuju ke dalam ya guys. Kita lihat apa saja yang ada di dalam Museum Bank Indonesia. Seperti inilah guys, keren banget guys. Ini adalah sejarah Bank Indonesia berdiri ya guys. Kita lihat ini, nenek moyangku orang pelaut, bukan semboyan kosong. Pelaut Nusantara sudah melakukan perdagangan global sejak abad pertama tarik umum. Dengan kapal sederhana mereka menyeberangi samudera membawa rempah-rempah sampai Asia Barat, Madagaskar, bahkan pesisir timur Afrika. Perahu-perahu itu tidak digerakkan oleh layar, tetapi oleh semangat dan keberanian, ujar kagum Plinius, sejarawan Romawi. Pelayaran ini juga disebut dalam sumber kuno seperti kitab Yunani Petunjuk Pelaut ke Lautan, Retias Samudra India. Inilah guys, kita sangat terkenal dengan rempah-rempah. Ini cengkeh ya guys. Inilah tujuan penjajah, orang menjajah Indonesia karena ada rempah-rempahnya di Indonesia. Kita kaya dengan sumber rempah-rempah ya guys. Inilah bentuk dari pengangkutan barang atau kuli pengangkat rempah-rempah yang ada di Indonesia pada zaman waktu dulu. Ini yang dinamakan dengan rempah-rempah, bumbu dapur senilai emas. Rempah-rempah Nusantara sudah populer sejak ribuan tahun silam. Dari Asia Barat, perdagangan Arab menyalurkan komoditas ini hingga ke Venesia, dan dari sana dijual ke seluruh Eropa dengan harga setinggi emas. Maraknya perdagangan di Asia kelak melahirkan cikal bakal perbankan Nusantara. Inilah cikal bakal perbankan Nusantara, itu adalah dari penjualan rempah-rempah ke Eropa. Di sanalah muncul perbankan Nusantara. Keren banget ya guys. Itu batik, motif batik guys. Ada Gucci. Mari kita lihat, inilah pesisir Indonesia kalau pada waktu itu. Ini dengan masih menggunakan perahu layar ya guys. Belum ada mesinnya guys, masih menggunakan angin, masih menggunakan alam sekitar. Ini hasil-hasil rempah kita ya guys. Mari kita baca ini. Satu karung merica berapa budak? Asia Tenggara adalah wilayah perdagangan yang sangat ramai. Rempah porselen, sutra, sampai budak Zanggi dari Afrika diperdagangkan di sini. Selain rempah, alat tukar yang dipakai adalah kerang, manik-manik, moko genderang, dan belacong cangkul bermata dua. Pada abad ke-19 sampai ke-13, sejumlah kerajaan Nusantara menerbitkan uang logam dari emas, timah, perak, serta lembaga. Kasih uang tembaga Cina juga banyak beredar di Nusantara. Keren guys. Ini rempah-rempahnya guys. Cengkeh, buah pala guys. Ini merica, ketumbar. Ini yang paling harum, kayu manis, aromanya keluar. Ini perahunya guys. Keren. Indonesia kita seutuhnya. Mendobrak mitos jalan rempah.
Harga rempah yang semakin mahal mendorong Eropa mencari jalan baru ke Asia Tenggara. Pada akhir abad ke-15, pelaut pedagang Portugis dengan bantuan pelaut Arab berhasil menemukan jalan laut mengintari Afrika menuju Nusantara. Jalur ke timur yang misterius pun terbentuk sudah. Para pedagang barat berdatangan dan membuka loji-loji di kota-kota pelabuhan Nusantara. Pada abad ke-17, Banten misalnya berkembang menjadi kota pelabuhan yang kosmopolitan. Marco Polo dari Italia 1254 sampai 1324. Pada tahun 1290-an diutus Kublai Khan mengantar putri Kokatsin dari Mongol ke Persia melewati perairan Nusantara. Kisah perjalanannya menggairahkan rangkaian ekspedisi ke timur, dan Eropa untuk pertama kalinya mendengar tentang sistem uang kertas yang sudah lama berlaku di Cina. Berarti Cina ini uang kertasnya udah maju. Laksamana Cheng Ho memimpin 7 ekspedisi ke Laut Selatan dengan ratusan jung raksasa dengan ratusan ribu awak keseluruhan. Ekspedisi ini berhasil membuka hubungan dagang antara Cina dan 35 negara termasuk kerajaan Nusantara. Juan Sebastian del Cano membuka jalan laut baru pada 1521, memulai perjalanan dari Maluku, singgah di timur, kemudian bergerak ke barat daya menyeberangi Samudra Hindia hingga ujung selatan Afrika, lalu melintasi Laut Atlantik dan tiba di Iberia Selatan, Spanyol. Untuk pertama kalinya rempah-rempah Maluku diangkut langsung tanpa perdagangan perantara dari tempat asalnya ke Eropa. Inilah Juan Sebastian ini langsung mengangkut dari Indonesia ke Eropa tanpa perantara. Kemudian Alfonso menduduki Malaka pada 1511. Setelah Malaka, sasaran berikutnya adalah Maluku. Dengan menguasai Malaka, pelabuhan terpenting saat itu, Portugis menguasai perdagangan rute India Nusantara Cina. Inilah awal Portugis menguasai rute perdagangan India Nusantara Cina. Cornelis de Hootsman, pemimpin armada pertama Belanda Hindia Timur, ekspedisinya penuh kekerasan dan pemberontakan. Awak 145 dari 249 awaknya tewas, memakan waktu lebih panjang dan tak banyak mendatangkan keuntungan finansial. Namun dia membuka mata pedagang Belanda akan menjanjikan mendatangkan rempah-rempah Nusantara langsung dari sumbernya. Kemudian Sir Henry Middleton membawa 4 kapal tua ke Nusantara pada tahun 1604. 2 pulang dari Banten membawa lada, salah satu tenggelam, 2 yang lain berlayar sampai Maluku dan selamat pulang membawa rempah-rempah. Kesuksesan Middleton ikut mendorong berdirinya maskapai dagang Inggris. Bersaing buntung, bersatu untung. Berbagai maskapai dagang Belanda berdiri setelah pulang Cornelis de Houtman. Persaingan ini membuat pasukan rempah melonjak, tetapi menurunnya harga. Pada tahun 1902, semua maskapai disatukan dalam Paradise East Discovery Company, Persekutuan Dagang India Timur dipimpin oleh Haren. Pada 1603, armada pertama VOC berlayar dengan 2 tujuan: membuka perdagangan di Nusantara dengan menghancurkan dominasi Portugis. Kemudian gagal. Kedua, VOC lalu memutuskan membangun kekuatan di Asia di bawah seorang gubernur jenderal. Pada tahun 1610, VOC membangun basir di timur Banten yang kemudian dinamai Batavia. Bank kurang Van Leeuwenhoek, pokoknya bikin bank dulu. Gubernur Jenderal Van Inhofe memutuskan pendirian Batavia Bank Lening berdasarkan resolusi Agustus 1745. Bank ini sulit berkembang karena pengurusnya tak paham perdagangan dan kegiatan disaing oleh pejabat VOC. Gubernur Jenderal berikutnya Mosul mendirikan Bank Koren pada tahun 1 September 1752 dan menggabungkannya dengan Bank Van Lening sehingga menjadi Bank Koren and Bank Van Lening. Cikal bakal perbankan nasional ini menerbitkan sertifikat deposito yang diminati oleh orang. Bank ini berlokasi di Tingger Timur, tepat samping timur Taman Fatailah. Berarti di Taman Fatailah bank ini berdiri. Makin maju makin serakah menjajah.
Setelah revolusi industri abad ke-18, persaingan politik negara-negara Eropa memicu perlombaan mencari daerah penjajahan baru. Mereka membutuhkan pasar baru, bahan mentah baru, monopoli perdagangan, dan akumulasi modal untuk investasi baru. Kolonialisasi ini selanjutnya menyebar ke sistem perbankan ke seluruh penjuru dunia. Belanda tak terkecuali ikut dalam arus imperialisme. Ini sekaligus baru benar-benar tancap gas sesudah 1860 dan ekspansinya di Asia terbatas pada wilayah kerajaan-kerajaan luar Jawa. Britania Raya. Kebijakan politik luar dan dalam negeri serta kegiatan nasionalisasi perusahaan Belanda yang dilakukan Prancis. pemerintah mengakibatkan para nasabah bank asing menutup rekening banknya dan pulang ke negeri asalnya. Jalan panjang menuju merdeka. Revolusi industri dan persaingan negara-negara Eropa memunculkan perlombaan mencari daerah jajahan baru. Biaya pendudukan yang sangat besar memaksa penguasa kolonial menggunakan segala cara untuk mengisi kasnya. Di Hindia Belanda, penguasa melakukan tanam paksa. Sistem yang menguntungkan ini justru mengundang kecaman di dalam negeri Belanda, maka politik etis pun dihadirkan. Dan dari sini bersemi gerakan kebangsaan Indonesia. Indonesia sempat mengalami pendudukan Jepang sebelum merdeka. Republik yang masih belia diganggu oleh berbagai agresi Belanda sebelumnya kesepakatan damai ditekan. Masa Hindia Belanda, sebuah novel yang bisa mengubah daerah jajahan. Pada 1800, Kerajaan Belanda diakhiri mengambil alih Hindia Belanda dari VOC. Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch menerapkan tanam paksa untuk mengisi kas negara yang terputus karena Perang Jawa. Sistem yang berkewajiban di Jawa menanam kopi, teh, tebu, dan tembakau ini sangat menguntungkan Belanda, tapi menyengsarakan rakyat. Ketika berita ini sampai di Belanda, antara lain berkat novel Max Havelaar karya Multatuli, politikus dari rakyat Belanda marah. Politik etis kemudian diperkenalkan untuk memberdayakan rakyat jajahan, tetapi kemajuan lambat. Bank-bank perkreditan juga didirikan untuk mendorong perekonomian rakyat. Industri batik dan tenun berdiri, tetapi kemajuan sangat tertinggal dibandingkan industri barat seperti pertambangan. Ini guys, baju peninggalan Belanda ya guys, keren. Bintang 2 guys. Ini balok merah peninggalan Jepang guys. Inilah Indonesia merah putih guys, keren abis. Ini guys, mungkin ini TNI mungkin. Ini guys, masa pendudukan Jepang. Bukan hanya bank, militer pun menerbitkan uang. Selain menjalankan tugas sebagai tentara pendudukan, militer Jepang juga menerbitkan uang invasi macam dan jumlah uang yang beredar semakin banyak karena uang Javans Bank dan uang perintah Hindia Belanda masih berlaku. Pada masa ini, bank-bank Belanda dan Inggris ditutup dan diganti dengan bank-bank Jepang yang sebelumnya sudah beroperasi di Hindia Belanda, tetapi dibekukan ketika perang pecah. Pada tahun 1944, Jawa Hokkai membentuk Front Kemerdekaan Indonesia untuk menghimpun dana rakyat untuk Perang Asia Timur Raya. Setelah Jepang menyerah, dana ini antara lain digunakan untuk modal kerja Yayasan Pusat Bank Indonesia. Inilah dana itu digunakan untuk modal kerja Yayasan Pusat Bank Indonesia atau dikenal dengan BI. Proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka. Keesokan Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
amanat Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah pembentukan Bank Sentral bernama Bank Indonesia yang bertugas mengatur nilai rupiah dan menyelenggarakan pengedaran uang. Dalam pelaksanaannya dibentuk Yayasan Pusat Bank Indonesia. Modal diperoleh dari Fond Kemerdekaan Indonesia yang kemudian bergabung dengan Bank Negara Indonesia (BNI) pada Agustus 1946. Revolusi fisik, uang berlimpah nilainya rendah. Negara Kesatuan telah terbelah dua, perekonomian kacau karena pertempuran 4 tahun antara Indonesia dan Nika. Kedua pihak sama-sama menjalankan kebijakan pembiayaan defisit. Nica mengeluarkan uang kertas, Nika dan RI mengeluarkan ORI, Oeng Republik Indonesia, yang hanya berada di Jawa dan Madura, ORI daerah Orida yang berada di Banten dan Sumatera, dan uang daerah lainnya. Pada akhir 1949, volume uang di wilayah Nica mencapai 3,7 miliar, naik 180% dari 1945. Sementara di wilayah Republik, peredaran ORI tercatat 6 miliar rupiah, meningkat tajam dari 323 juta rupiah pada tahun 1946. Pada masa ini, De Javans Bank serta bank-bank lainnya Belanda dan Inggris berprestasi lagi. Di wilayah Republik, peran perbankan sangat kecil karena bank-bank nasional tak punya koresponden di luar negeri. Selain mendirikan Bank Negara Indonesia, pemerintah juga membentuk bank-bank rakyat Indonesia yang memberi pinjaman kepada rakyat kecil terutama petani. Terdapat pula bank swasta di antara lain Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI). Masa Republik Indonesia Serikat. Pada 2 November 1949 melalui konferensi meja bundar KMB, struktur pemerintahan Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat, negara baru. Ini wajib merundingkan kebijakan ekonomi dan politik yang terkait dengan utang piutang dengan Belanda, termasuk lalu lintas pembayaran Indonesia dunia luar harus dilakukan